saya Tessa Afrini, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Matematika. Saat ini sedang mengambil mata kuliah analisis real dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Doni Permana, MSI. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang terdapat pada buku Introduction to Real Analysis 4th edition, chapter 2 tentang the real numbers atau bilangan real dengan subbab 2.1.12. Pada subbab 2.1.12 akan dibahas 3 contoh soal yang berkaitan dengan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu teorema yang terdapat pada subbab 2.1.10. Nah, ini teoremanya. Jika A kali B lebih dari 0, maka berlaku yang pertama A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Atau yang kedua A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Selanjutnya teorema akibat yang terdapat pada 2.1.11. Nah, ini dia teoremanya. Jika A kali B kurang dari 0, maka berlaku yang pertama A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, itulah teorema yang akan kita gunakan untuk membahas 3 contoh soal pada subbab 2.1.12. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai dengan membahas soal nomor 1. Nah, ini dia soalnya. Tentukan himpunan A dari semua bilangan real X yang memenuhi 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 6. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menjawab soal ini, jadi soalnya yang diketahui itu X elemen A jika dan hanya jika 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 6. Ini dapat dituliskan 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan negatif 3. Jadi kita peroleh ruas kiri 2X, ruas kanan kita peroleh 3. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi diperoleh X kurang dari atau sama dengan 3/2. Sehingga diperoleh himpunan A itu X elemen bilangan real dengan X kurang dari atau sama dengan 3/2. Baiklah Bapak dan Ibu, itu pembahasan untuk soal nomor 1. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut membahas soal kita yang kedua. Soal kita yang kedua, tentukan himpunan B, di mana X elemen bilangan real dan X kuadrat tambah X lebih dari 2. Sehingga dapat kita tuliskan X elemen B jika dan hanya jika X kuadrat ditambah X lebih dari 2. Akan kita jadikan ruas kanan 0. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 2. Kita peroleh X kuadrat tambah X kurang 2 lebih dari 0. Berbentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Kita dapatkan X kurang 1 dikali X tambah 2 lebih dari 0. Kita ingat lagi teorema kita yang terdapat pada subbab 2.1.10. Berarti ini yang menjadi A, ini yang menjadi B. A kali B lebih dari 0. Ini kita selesaikan sesuai dengan teorema kita sebelumnya. Satunya X kurang 1 lebih dari 0 dan X tambah 2 lebih dari 0. X kurang 1 yang menjadi A-nya, X tambah 2 yang menjadi B. Nah, untuk X kurang 1 lebih dari 0, kedua ruas kita tambahkan dengan plus 1. Kita peroleh X lebih dari 1. Dan yang ini, X tambah 2 lebih dari 0, kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Kita peroleh X lebih dari negatif 2. Nah Bapak Ibu, kita buat di garis bilangan. Nah, kita peroleh
X lebih dari 1, berarti satunya tidak masuk, berarti bulatannya gini kosong, karena hanya yang diminta yang lebih dari 1. Nah, kita arsir, ini dia ke kanan, arah ke kanan. Dan X lebih dari negatif 2. Nah, ini negatif 2-nya tidak masuk, karena yang diminta hanya yang lebih dari negatif 2. Berarti kita arsir ke kanan. Pada kasus kita yang pertama ini harus memenuhi kedua-duanya, karena ini dihubungkan oleh tanda dan. Berarti harus memenuhi kedua-duanya. Yang memenuhi kedua-duanya kita lihat saja di garis bilangan. Yang diarsir 2 kali itu adalah X-nya yang lebih dari 1. Berarti pada kasus ini harus memenuhi kedua-duanya untuk X lebih dari 1 dan X lebih dari negatif 2, yang dipenuhi jika dan hanya jika X-nya itu lebih dari 1. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk kasus yang pertama. Kita lanjut yang kedua. X kurang 1 kurang dari 0 dan X tambah 2 kurang dari 0. Sama dengan yang pertama tadi, kita peroleh X-nya kurang dari 1 dan X-nya kurang dari negatif 2. Nah, untuk yang kurang dari 1, ini satunya tidak masuk, karena yang diminta hanya yang kurang dari 1. Nah, arah ke kiri, karena dia kurang, kita arsir. Kemudian X kurang dari negatif 2 dan negatif 2-nya juga tidak masuk, karena yang diminta hanya yang kurang dari negatif 2 ini dia. Nah, pada kasus yang kedua ini harus memenuhi kedua-duanya jika dan hanya jika X-nya kurang dari negatif 2. Karena ini yang terarsir 2 kali, dia harus memenuhi kedua-duanya. Dari kasus 1 dan kasus 2 Bapak dan Ibu, bisa kita simpulkan bahwa himpunan B itu X elemen bilangan real dengan dimana X lebih dari 1 digabung dengan X elemen bilangan real dimana X-nya kurang dari negatif 2. Itulah pembahasan dari soal nomor 2 Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan soal kita yang ketiga. Soal kita yang ketiga yaitu tentukan himpunan C dengan X elemen bilangan real dimana 2X tambah 1 dibagi dengan X tambah 2 kurang dari 1. Nah, jadi dari soal kita diketahui bahwa X elemen C jika dan hanya jika 2X tambah 1 dibagi X tambah 2 kurang dari 1. Nah, jadi dapat kita tuliskan 2X tambah 1 dibagi X tambah 2. Kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 1. Tambahkan dengan negatif 1 kedua ruas. Nah, diperoleh 2X tambah 1 dibagi X tambah 2 kurang 1 kurang dari, ini hasilnya 0, kurang dari 0. 2X tambah 1 dibagi X tambah 2 dikurang, kita samakan penyebutnya ke X tambah 2. Jadi dikurang X tambah 2 dibagi X tambah 2 kurang dari 0. Kita peroleh X kurang 1 dibagi X tambah 2 kurang dari 0. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita gunakan teorema kita yang terdapat pada subbab 2.1.11. Nah, yang I1-nya X kurang 1 kurang dari 0 dan X tambah 2 lebih dari 0. Nah, ini yang menjadi A, ini yang menjadi B. Ini kedua ruas sama-sama kita tambahkan dengan 1. Diperoleh X kurang dari 1. Kemudian yang ini juga sama-sama kita tambahkan dengan negatif 2. X lebih dari negatif 2. Kita buat di garis bilangan. Jadi titiknya negatif 2 dan 1. Di titik negatif 2 dan 1 ini bulatannya kosong, karena yang dimintanya hanya yang kurang dari 1 dan lebih dari negatif 2. Berarti 1 dan negatif 2 tidak termasuk. Nah, X kurang dari 1 berarti arahnya ke kiri. Dan X lebih dari negatif 2 berarti arahnya ke kanan. Kita ambil yang diarsir 2 kali. Kita peroleh X-nya lebih dari negatif 2 dan kurang dari 1.
Pada kasus ini harus dipenuhi kedua-duanya. Dipenuhi untuk X yang kurang dari negatif 1 dan X yang lebih dari negatif 2. Itu terdapat pada X yang lebih dari negatif 2 kurang dari 1. Nah, ini dia. Atau kasus yang kedua, X kurang 1 lebih dari 0 dan X tambah 2 kurang dari 0. Kedua sebelah kiri, kedua ruas kita tambah 1, yang ini kedua ruas kita tambah negatif 2, diperoleh X lebih dari 1 dan X kurang dari negatif 2. Kita tuliskan juga di garis bilangan. Nah, ini dia. Pada kasus yang kedua harus dipenuhi kedua-duanya. Coba kita lihat di garis bilangan, apakah ada yang terpenuhi kedua-duanya? Nah, tidak ada ya. Berarti tidak akan terpenuhi. Sehingga dari I1 dan I2 dapat kita simpulkan bahwa himpunan C itu adalah X elemen bilangan real di mana X lebih dari min 2 dan kurang dari 1. Demikianlah Bapak dan Ibu pembahasan untuk soal nomor 3. Bapak dan Ibu, demikianlah presentasi saya materi subbab 2.1.12. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.